kita harus memahami bahwa bagaimana sih cara seorang Muslim, orang yang beriman, orang yang belajar untuk bertakwa itu memahami meninggalnya besok itu bagaimana. Nah ini harus difahami, karena memang sebagian ada orang itu, saya orang Muslim, nggak boleh takut dengan mati. Ya, boleh sih. Takutlah hanya pada Allah, boleh sih, boleh. Nah, cuma Allah sudah menitipkan. Ayat-ayat yang ada dalam Quran itu dititipkan kepada kita manusia Muslim melalui Rasulullah Muhammad SAW. Itu salah satunya, namanya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Artinya, dan janganlah kamu menyerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Ayat ini merupakan petunjuk bagi semua orang Muslim, semua orang yang hidup di dunia. Nggak cuma Muslim aja, semua orang yang hidup di dunia. Khususnya yang Muslim itu mengamati ayat ini. Di sini Allah menceritakan, dan janganlah kita itu menjerumuskan diri kita dengan perbuatan kita ke dalam kebinasaan. Nah, di sini ada yang harus kita pikirkan, berarti seseorang yang mati atau meninggal itu bisa aja disusun dari perilaku salahnya dia. Dia susun sendiri sebenarnya. Ayat Quran ini adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Berarti Allah itu akan memberikan pengetahuan kepada kita. Seseorang yang mati karena COVID atau karena tabrakan atau karena gara-gara marahan sama istrinya, dia kena serangan jantung, mati, itu semuanya bisa aja masuk ke dalam ayat ini. Cuma orang nggak pernah tahu. Selalu tahunya itu kalau roh sudah ditiupkan ke janin itu sudah diberikan takdir-takdirnya, yaitu rizki, jodoh, dan kematiannya. Nah, sebenarnya pada waktu itu diceritakan antara rezeki, jodoh, dan kematian, itu sebenarnya gambaran dari Quran sebenarnya. Kalau memang dikasih rezekinya, dikasih jodohnya, itu ya gambaran dari Quran. Kemana dia nanti, arah kehidupannya itu kemana? Nah, nanti Allah akan memberikan takdirnya dia. Seperti itu. Nah, sama, entah itu rezekinya, entah itu jodohnya, entah itu kematiannya, ditulis semuanya. Bagaimana mamanya dari sisi rezeki dalam bentuk harta maupun jodoh. Mamanya diceritakan oleh Allah Ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Nah, sebenarnya Allah sudah menunjukkan jalan rezeki itu di langit, di mana? Lauh mahfuz mamanya. Nah, itu di mana sebagian ada? Ya dalam Quran. Nah, disitulah diterjemahkan bagaimana seseorang itu menyongsong rezekinya. Ini rezeki dulu ya bisa aja harta ataupun jodoh. Di situ ceritakan, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, untuk menyongsong rezekinya masing-masing, ya orang itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Bagi seorang Muslim berbuat baik, ya sholatlah, puasa, baca Quran, kemudian apalagi hormati orang tua, kan begitu ya, menjaga bicara yang baik, kemudian apalagi berbuat baik, ya ditata, jangan suuzon, ngomonglah yang tertata bagus, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang harus kita kerjakan, itu kan mengikuti. Kalau sholat kita belum sempurna, kita belajar menyempurnakan sholat. Wudhu kita belum sempurna, belajar menyempurnakan wudhu. Itu kan baik semuanya. Nah, dari situ nanti Allah itu melihat orang ini tertib. Kemudian dari mulai di akhir balik, mau nggak dia ikhtiar dalam mencari rizkinya. Kalau dia itu mau ikhtiar, dan ikhtiarnya diserahkan pada Allah atau hanya untuk hidup, ini beda-beda, sudah beda nih. Kalau dia ikhtiarnya hanya untuk hidup, ya begitu aja dapatnya. Kalau diserahkan sama Allah, bisa aja dilihat orang ini amanah atau tidaknya besoknya. Kemudian dilihat setelah rezeki ini kasih, kemudian dikasihlah jodoh-jodohnya bagi mereka. Nah, karena apa? Karena jalan mereka. Kalau dulunya dia itu selalu bentrok dengan orang tuanya, ya nanti jodohnya orang ini adalah selalu bentrok dengan dia sendiri.
Kalau nggak nurut sama orang tua, ya itu seperti itu. Kayak seperti dibalikkan agar orang ini kembali ke jalan Allah lagi. Nah itu cara Allah mengingatkan kita semua. Nah itu takdir. Takdirnya di mana? Ya bisa diolah dari Quran. Makanya di dalam Quran dituliskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di situ diceritakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu yang merubahnya sendiri. Lah kenapa Allah menyuruh merubah? Dalam Quran lagi. Merubah itu agar dia berbuat menjadi lebih baik, agar nasibnya nanti juga akan lebih baik. Bukan ditakdirkan. Kalau ditakdirkan langsung besok begini-begini, Allah nggak akan menyuruh untuk merubah nasib. Nggak akan disuruh. Karena akan berbenturan antara takdirnya, kata Allah itu rezeki, jodoh, dan kematian. Di sini disuruh merubah oleh Allah Ta'ala. Disuruh ada ikhtiar. Dan banyak ayat-ayat itu untuk ikhtiar. Kan seperti itu. Jadi jangan dibenturkan. Gitu. Apakah itu termasuk unsur-unsur keimanan berarti Pak Ustadz ya? Yang ditiupkan ke dalam ruh, ya, memang unsur-unsur keimanan. Sebenarnya gitu. Itu enggak cuma keimanan. Sebenarnya benar aja. Sebenarnya Allah itu hanya melatih orang-orang Muslim itu paham yang dalam hadis itu sebenarnya ada dalam Quran. Makanya kalau tadi saya bilang kalau rizki, jodoh sama kematian itu hadis, kemudian kalau Quran kita itu disuruh merubah nasib, merubah yang sudah terjadi menjadi lebih baik, berarti di sini adalah takdir seseorang itu bukan berubah. Takdir seseorang tergantung apa yang dia kerjakan sehari-harinya nantinya. Kan seperti itu. Kalau dia nggak mau berubah, ya sudah di titik itu. Kalau dia mau berubah, kemudian imannya bagaimana, amal solehnya bagaimana, baru nanti Allah merubah yang lain juga. Nah, di situ tidak bisa dikatakan kematiannya, ini nggak bisa, nggak ada orang tahu. Yang tahu kan hanya Allah. Ya, Allah tahu, tetapi apa yang dikerjakan tahu. Nah, takdir itu bisa dibaca kalau orangnya paham sebenarnya. Seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya menjembatani ayat yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu. Berarti dengan perbuatanmu, berarti dengan salah dan dosa ke dalam kebinasaan. Berarti orang yang melakukan kesalahan dan dosa terus-menerus itu akan menjadi nilai di hadapan Allah Ta'ala, menjadi amal yang tidak baik yang nanti akan disusun kematian oleh Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Orang tersebut atau orang-orang yang lain. Dan orang yang terkena COVID itu pasti masuk ke dalam ayat-ayat ini. Jadi jangan menyalahkan ada orang yang dolim, kemudian kita ini yang beriman kena nih musibah gara-gara kamu. Nggak boleh. Karena Allah lebih rinci menulisnya. Kalau dia kelihatan beriman, dia kelihatan soleh, kelihatan loh di mata manusia. Tapi kalau menurut Allah ya cuma seperti itu, ya tetap aja kena. Karena nggak tahunya pada waktu dia beribadah kepada Allah penuh dengan kesombongan. Kan kita nggak akan pernah tahu kalau kita melihat orang yang kelihatan seperti itu sudah dikatakan orang yang soleh, itu kan menurut penilaian kita menurut penilaian Allah belum tentu. Jadi orang yang kena COVID itu sudah disusun oleh Allah Ta'ala. Salah satunya saya mengarahkan melalui janganlah marah, karena sudah diceritakan. Kenapa nggak boleh marah, Ustaz? Apakah marah itu bisa jadi penyakit? Persoalannya memang tidak diceritakan secara rinci bahwa marah itu dapat penyakit atau musibahnya, tetapi sudah diceritakan dalam hadis. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Coba artikan itu, gitu loh. Jangan marah, bagimu surga. Ini maksudnya adalah kalau orang itu marah, berarti sebenarnya dia akan menunjukkan dirinya itu akan masuk neraka. Nah, gambaran neraka itu di dunia salah satunya adalah ya musibah. Ya sakit, ya semua musibah, sakit, tabrakan dan sebagainya itu ya musibah-musibah termasuk di situ. Nah, banyak dari saudara-saudara kita itu tidak mau mengakui. Dia tahu hadis tersebut, tapi nggak mau mengakui, saya nggak pernah marah menurut dia. Tapi menurut lingkungan, dia marah. Menurut dia sendiri hatinya marah, walaupun dia diam, bisa aja dia mengakui bahwa ya saya marah, saya diam memang.
Tapi tidak kelihatan orang. Kalau dia jujur, bisa seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan satu persatu COVID yang dijalankan oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat-malaikat Allah, ini akan mengenai orang per orang. Terus-menerus siapapun yang masuk kriteria-kriteria yang dianggap oleh Allah Ta'ala harus mendapatkan. Yang mendapatkan dia OTG. OTG itu apa sih? Orang tanpa gejala. Tanpa gejala itu bisa. Berarti orang ini emosionalnya nggak terlalu. Tapi OTG ini bisa aja menjadi sumber. Kalau dia ke rumah, rumahnya kena. Kalau dia ke kantor, kantornya kena. Ini semuanya bisa aja, itu hanya Allah. Nah, disinilah orang tidak akan pernah tahu. Ada salah satu keluarga yang lain kena, satu tidak. Padahal ini yang ngurus-ngurusin keluarganya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau memang virus itu ini pasti akan menyebar di situ. Tapi enggak. Karena apa? Karena Allah yang memilih sudah. Makanya di dalam ayat tersebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukat, belakangnya belakangnya inilah yang harus kita ketahui. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Dari kalimat wala tulqu bi aidikum ila tahlukat wa asinu diceritakan, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu, dosa maksudnya. Dosa itu enggak cuma nyuri, ngerampok, enggak. Berkata tidak baik, berani dengan orang tua. Berani dengan orang tua, marahnya kuat, bisa aja besok kanker. Berani meledak-ledak marahnya, besok bisa aja jantung koroner mati. Kan begitu. Dia menyimpan marah dengan istrinya terus-menerus. Ya pada waktu dia itu ini pada COVID ini, ya dia kena COVID langsung mati. Karena apa? Dilihat ini nggak bisa menjadi imam di keluarganya. Dan istrinya juga tidak mau dinasihati oleh suaminya. Oh, akhirnya Allah mematikan ini, istrinya mau bagaimana setelah nggak punya suami? Nangis kah? Atau dia seneng? Harusnya kalau istri yang tidak mau dinasihatin suami, suaminya mati, seneng harusnya. Kalau dia nangis, munafik. Ngeri banget tuh Pak Ustaz. Bukan ngeri, ini pelajaran sebenarnya. Jadi bagi istri yang berani dengan suaminya, kalau ditinggal suaminya, besok harusnya tersenyum dia. Kalau dia menangis, munafik. Kenapa? Karena sejak suaminya menikah dengan dia dinasihatin susah. Kalau dia nangis, itu munafik. Dan itu ada... Mestinya begitu Pak Ustaz ya? Ya, seharusnya begitu. Harusnya senang. Harusnya senang. Saya nggak ada yang nasehatin, kan begitu. Nangisnya mungkin Ustaz, nggak ada yang diomelin lagi. Sesaat berarti. Berarti ini untuk yang di rumah ya. Jadi memang seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya kita harus memahami bagaimana kita merencanakan hidup itu ya di sini. Sebagai seorang Muslim itu direncanakan hidup itu. Ada belajar agama, ada belajar ilmu-ilmu duniawi. Kan seperti itu. Karena semuanya belajar ilmu duniawi sama agama, ini sama intinya, mau kemana? Mau dia itu senantiasa tunduk pada perintah Allah Ta'ala atau sombong, semuanya sama. Dia ilmu biasa, dia pandai, sombong, banyak. Dia punya ilmu agama, dia merasa dia bisa dakwah, dia bisa begini, sombong, banyak seperti itu. Jadi kalau umpamanya di antara itu ada yang meninggal, walau alam ini yang mana ini? Kan jadi nggak ngerti, makanya terus nggak boleh kita menyalahkan satu persatu. Enggak, tapi rencanakan hidup kita dulu. Bagi saudara-saudara kita yang beriman, rencanain beneran. Kalau umurnya masih, berubahlah. Karena memang kita takut kematian karena masih banyak dosa, tapi jangan takut kematian hanya cuma gara-gara pingin hidup di dunia. Jangan, karena masih banyak dosa itu masih saya acungi jempol. Bolehlah seperti itu. Sehingga kita berusaha untuk merubah, memperbaiki, dan sebagainya. Tapi kalau hanya takut karena seneng hidup di dunia, nggak perlu. Mending mati aja kalau yang begitu. Nah, disinilah harus kita ketahui. Kenapa? Wa'asinu, dan berbuat baiklah. Nah, di titik ini Allah sudah memberikan jurus jitunya. Ilmu pamungkasnya itu selalu berbuat baik. Kenapa? Berbuat baik ini adalah kembali ke jalan Allah Ta'ala lagi. Ya mulai ditata, hormat lagi kepada orang tuanya, hormat lagi kepada suami, menghormati istrinya, menghormati anaknya, menghormati saudaranya yang lain, menghormati. Kan begini, menghormati sesama Muslim, bukan saudaranya yang diejek-ejek terus, dijatuhkan. Dia lupa itu saudara.
Nggak boleh. Kalau dia nggak bisa menghormati, dia akan menggelincirkan dirinya sendiri dalam kematiannya. Dia nggak sadar bahwa mengejek, menjerumuskan atau memfitnah saudaranya muslim itu ya untuk dia sendiri sebenarnya. Itu nggak boleh, nggak usah. Kalau Allah menceritakan bahwa kita harus bersikap lemah lembut, tidak boleh jangan bersikap keras, berhati kasar, tidak boleh karena orang akan jauh dari sekitar kita. Itu memang betul. Jadi itu dianjurkan oleh Allah agar kita kerjakan. Kita kerjakan. Bukan Al-Quran itu hanya dipandengin begini, kemudian untuk mukulin lalat. Enggak. Kita kerjain, itu kan petunjuk dari Allah Ta'ala. Bersikap lemah lembut kepada semua makhluk Allah. Manusia kek, saudara kek, enggak saudara kek, hewan kek, lemah lembut. Termasuk jin kek. Kalau setan itu nggak bisa kita ajak ngomong. Setan itu ya nafsu kita yang nggak mau patuh terhadap perintah Allah itu ya itu kita sendiri sebagai setan. Nah, di titik inilah kita menjadikan kehidupan kita mau kemana. Rizki kita itu kita atur di titik-titik itu. Ikhtiarnya bagaimana? Hormat dengan orang tua, dengan istri, dengan suami, dengan orang lain itu bagaimana? Itu menjadi jalan rezeki masing-masing. Nah, disinilah nanti ke arah kematiannya. Bagaimana kalau kita sudah saat ini baru sadar, baru ngerti, tobatlah. Karena tobat itu sudah diceritakan dalam Quran lagi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Nah, jelaskan. Bersegeralah ke dalam ampunan Allah. Kenapa ada bersegera? Karena kita tahu kesalahan. Makanya langsung segera mohon ampun. Tobatlah kepada Allah Ta'ala. Bersegera. Berarti kita tahu dulu kesalahan. Kalau ada ayat yang lain, mamanya watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ini lebih spesifik lagi. Dan bertobatlah hai kamu sekalian orang-orang yang beriman. Loh, itu Allah loh itu. Berarti Allah itu sudah tahu kita-kita yang beriman jarang bertobat. Bukan jarang bertobat. Di situ disuruh oleh Allah Ta'ala bertobat. Berarti kita yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala masih banyak dosa. Nah, itu Allah ini. Berarti kita harus mikir, loh, berarti saya sendiri harus jangan sombong. Nggak boleh kita sombong. Walaupun ilmu agama hebat, nggak boleh tetepan. Nggak boleh merendahkan. Nggak boleh merasa tinggi. Nggak boleh. Nah, disinilah pelajaran. Siapapun akan belajar. Dia yang nggak dakwah, dia punya ilmu agama kuat, dia juga harus belajar. Dia yang berdakwah, dia punya agama yang kuat, dia juga harus belajar. Bukan berarti dia punya ilmu agama kuat, dia dakwah, dia maunya nyalain orang lain. Ya nggak boleh seperti itu. Dosa di situ. Nah, itu hubungannya dengan apa? Dengan dosa yang dia lakukan sehari-hari karena keluar dari jalur. Kalau Allah menyuruh, istilahnya lintalahum walakum tafadun kalidal bilang fatumin halik, dijelaskan lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita dengan orang lain merasa hebat, jadi nggak lemah lembut dengan orang lain, dengan jamaah, dengan ini nggak mau. Nah, itu sudah menyalahi aturan Allah. Lemah lembutlah kamu kepada mereka, itu perintah. Berarti wajib. Walakum tafadun kalidal bilang fatumin halik. Jika engkau bersikap keras, lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nanti ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Orang nggak suka, tapi karena dia sombong, nggak ngerti kalau dia itu nggak disukain sama oleh orang lain. Nah, inilah yang akan menjadi matinya dia di titik-titik itu. Walaupun dia tahu ilmu agama. Itu disayang Allah, wallahu a'lam, nggak ngerti. Yang disayang oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan itu yang takwa. Bukan ilmu agamanya yang tinggi. Walaupun ilmu agama harus dicari memang. Nah, disinilah bedanya. Harus senantiasa semakin ilmu agama tinggi itu semakin tawadu, semakin rendah hati. Semakin bodoh, semakin kelihatan bodoh. Karena dia sendiri malu. Mau menceritakan kepada orang yang lain, biar dilihat oleh orang lain itu pandai. Enggak seperti itu. Nah, inilah yang harus kita pahami. Bagaimana berbuat baik itu kita jalankan. Semua akan
terkait. Ayat demi ayat itu akan terkait satu persatu. Sehingga orang dalam kematiannya itu sebenarnya orang itu menyusun dirinya sendiri. Insya Allah. Ada saudara kita meninggal atau sebelum meninggal kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Boleh. Tetapi apakah doa itu dikabulkan sama Allah? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi kalau dia berkatanya insya Allah husnul khotimah, nggak boleh. Mudah-mudahan husnul khotimah sama insya Allah husnul khotimah itu beda. Pernyataan. Kalau dia bilang insya Allah husnul khotimah itu pernyataan. Berarti dia bermain, dianya itu Tuhan. Ya. Dia bermain, dia Tuhan. Nggak tahu apa yang dikerjakan. Nggak bisa kita bilang insya Allah husnul khotimah, itu nggak boleh. Meyakini bahwa Allah itu sudah mengizinkan. Nggak boleh. Kalau dia mudah-mudahan husnul khotimah masih boleh, silahkan. Saya pun akan seperti itu. Tapi kalau insya Allah nggak boleh. Jadi perlu juga penempatan kata-kata itu pada posisi yang tepat. Iya. Biar kelihatan yang meninggal ini orang baik. Oh, nggak bisa. Malaikat itu catatannya rinci, rapi. Nggak bisa dengan orang-orang sekitar. Ini itu bapak-bapak, ibu-ibu, ini dulu hidupnya baik ya. Ya, gitu ya nggak bisa. Kamu semua nyaksiin, ya, ini orang baik lah. Lah itu malaikat mau disogok dengan kata-kata seperti itu ya nggak bisa. Nah inilah menurut saya seperti itu boleh enggak? Silahkan aja. Itu sesuatu hal yang tidak akan merubah catatan orang yang meninggal. Masya Allah. Yang bisa merubah catatan, saya tidak bilang meninggal. Yang bisa merubah catatan dulu adalah orang tersebut ikhtiar untuk berubah. Kalau yang bisa merubah, menambah, mengurangi catatan bagi orang yang meninggal, itu ada 3. Ilmu yang manfaat, amal jariah yang masih dipergunakan, kemudian juga anak soleh yang mendoakan. Ini bisa merubah semuanya. Merubah itu menambahi atau mengurangi. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Jadi untuk meninggalnya saudara-saudara kita karena COVID, ya, karena memang kena COVID beneran, dites kena COVID, ya sudah kita mengakui aja. Kalau memang itu meninggalnya takdir Allah, iya, karena memang takdirnya harus kena COVID. Seperti itu. Nah, kalau COVID itu nggak bisa jadi seseorang sesak napas, ya memang tidak. Tapi kenapa orang yang kena COVID itu rata-rata sesak, kemudian kasih pernapasan, kemudian meninggal? Rata-rata hampir lebih dari 75% sesak. Ya. Lebih. Karena apa? Nah ini nggak akan pernah dijelaskan oleh teman-teman yang pinter. Sesak napas itu di sini. Di sini itu tempat ada paru-paru, ada jantung, ada otot-otot paru, otot jantung, dan sebagainya. Di situ letak-letak emosional dada bagian atas ini. Nah emosional itu tidak pernah disentuh oleh seseorang. Hubungannya la taktub walakal jannah itu tidak akan pernah disentuh. Nah, disinilah diceritakan. Karena kenapa sesak? Karena dulu paling sering itu dia kalau menanggapi suatu keadaan dengan emosional. Emosi yang dia keluarkan atau emosi yang diam, semuanya itu emosional. Nah, wajar kalau dia sesak. Orang jantung bengkak, sesak. Jantung koroner, sesak. TBC akut, kanker paru, ya sesak, sama. Di mana titik semuanya ini marah semua. Marah semua. Nah, inilah yang harus kita perbaiki bagi kita yang muslim. Ayo berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu jelas harus kita fahami bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya. Berarti takdir yang sudah terjadi harus kita berubah. Berbuat baik. Berbuat baik itu berubah. Yang jelek tinggalkan. Tobat kepada Allah Ta'ala. Mohon ampunnya itu berubah. Itu berubah itu di titik itu kita sebagai seorang muslim. Perubahan dengan tobat kepada Allah Ta'ala itu perubahan. Makanya banyak dari yang mendengarkan acara Siraman Kolbu, mendengarkan YouTube, dia berubah tobat. Kenapa diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala? Karena dia ada perubahan. Salah satunya seperti itu.
Karena memang ini baru di dunia Islam ini baru yang namanya akhlak berhubungan dengan kesehatan itu baru di zaman sekarang. Betul. Kalau menurut saya nggak baru karena sudah dijelaskan banyak dalam Quran dan hadis. Nggak baru menurut saya, ini sudah lama. Cuma memang belum ada yang diizinkan oleh Allah Ta'ala paham. Jadi ya cukuplah di situ. Nah di titik inilah yang harus kita ketahui. Wa asinu, dan berbuat baiklah. Berbuat baik banyak, harus kita breakdown lagi. Dia taubat kepada Allah Ta'ala. Ya kan belum masuk ayat-ayat yang lain itu akan masuk. Nggak bisa berdiri sendiri. Jadi nggak bisa umpamanya wala tulqu bi aidikum ila tahlukat. Umpamanya, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu di dalam kebinasaan, ngerokok. Mati lewat ngerokok? Enggak. Ya matinya takdirnya. Yang mana? Belum tentu. Karena apa? Banyak yang ngerokok juga nggak mati-mati. Banyak yang ngerokok dia nggak kena TBC. Banyak yang ngerokok dia nggak kena jantung koroner. Kalau yang kena ngerokok, kanker paru, nggak ngerokok, bingung. Pasti ngerokok pasif. Kan lucu jadi nih. Oh yang ngerokok aja nggak kena, apalagi yang nggak ngerokok. Kok dibilang seperti itu? Menurut saya sebagai seorang Muslim melihatnya nggak seperti itu. Itu membenarkan analisa secara sepihak. Kalau saya sebagai seorang Muslim, ya saya benahi di titiknya sebagai seorang Muslim agar ini masuk dalam syariat-syariat Islam. Kalau orang kena kanker paru, rata-rata pasti orangnya diam dan emosional. Insya Allah. Kalau kena jantung koroner, rata-rata dia marahnya keluar. Begitu aja, dicek aja. Orang yang kena kanker paru sama jantung koroner, dicek insya Allah benar kok. Kenapa? Lah saya kan meneliti. Dari sisi syariat. Jadi bukan ngarang di sini. Bukan yang dikatakan orang-orang yang suka memfitnah di YouTube, kalau saya lihat ini itu kan dia ngarang, kok nggak pernah tanya sama saya. Dia kan ngarang, kalau dia ngarang dikeluarkan di YouTube namanya apa? Fitnah. Lah fitnah itu pernah nggak dia itu kembali kepada hadis bahwa fitnah itu menjadi dosa jariah? Walaupun dia hafal Quran, tahu, tapi dia nggak akan merasa fitnah. Padahal dia nggak pernah tanya. Nah, kan itu jadi fitnah akhirnya. Karena dia nggak pernah tanya, jadi fitnah. Kalau dia tanya, dia akan mau memberikan argumen, nggak seperti itu, mau tanya dia. Kebenarannya seperti ini. Kalau nggak benar, ya seperti itu akan menjadi fitnah. Dan fitnah ini akan menjadi dosa jariah. Dan itu yang akan menjadikan kematiannya dia itu dia susun sendiri. Kenapa kalau saya digitukan, saya maunya difitnah, saya cengar-cengir, saya nggak mau membalas. Kenapa? Satu, itu saudara saya. Yang kedua, saya nggak kepancing emosi. Kenapa? Emosi saya itu saya turunkan aja. Mending untuk besok-besok aja lah. Besok aja. Besok apa? Besok akhir zaman.